Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Hawarizmi. Di video kali ini kita mau bikin cake coklat yang simple, gampang, ekonomis karena pakai 4 butir telur aja. Tekstur cake-nya lembut, di setiap layernya ada coklat ganas yang langsung meleleh di dalam mulut. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan bikin coklat ganas. Siapkan panci. Masukkan 150 ml whipping cream cair. Di sini Umi pakai yang dairy atau teman-teman bisa pakai yang non dairy. Masak whipping cream sampai shimmering, jadi kita masak dengan api kecil aja sampai bagian pinggir-pinggirnya bergelembung. Nah, ini di bagian pinggirannya udah bergelembung, kita angkat dari kompor. Di sini sudah Umi siapkan 150 gram dark coklat yang sudah Umi cincang kecil-kecil. Kemudian whipping cream yang keadaannya udah panas ini kita tuang aja ke atas coklat. Jadi di sini coklatnya terendam dengan whipping cream. Diamkan selama kurang lebih 3-5 menit, kemudian kita aduk-aduk. Nah, pas diaduk coklatnya itu langsung meleleh. Kita aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah rata, kondisinya ini masih agak anget-anget, kita tambahkan dengan 15 gram butter atau teman-teman bisa pakai margarin. Kemudian diaduk-aduk lagi sampai butternya meleleh. Kalau butternya udah leleh, teman-teman bisa perhatikan konsistensi dan tekstur dari coklatnya sangat mengkilap. Tutup coklat dengan plastik wrap, kemudian simpan di dalam chiller minimal 3 jam atau lebih baik semalaman. Setelah disimpan di dalam chiller selama kurang lebih semalaman, ini coklatnya udah mulai memadat. Boleh agak sedikit diaduk supaya teksturnya menjadi seperti selai, jadi akan lebih mudah untuk diaplikasikan di atas cake coklat. Coklat ganasnya bisa kita sisihkan sebentar, selanjutnya kita akan bikin adonan cake coklat. Pertama, siapkan wadah atau bowl, kemudian kita masukkan 4 butir kuning telur. Kocok kuning telur sampai rata, dan kalau udah rata bisa kita tambahkan 60 gram susu cair. Tambahkan juga dengan 40 gram minyak goreng, setengah sendok teh dark coklat atau perisa coklat, atau kalau nggak ada bisa di skip aja. Kita aduk dan kocok dengan whisker sampai tercampur rata, dan kalau udah mulai rata bisa kita tambahkan dengan 60 gram tepung terigu protein rendah. Di sini tepungnya Umi ayak dulu ya teman-teman supaya nggak bergerindil, jadi nanti proses pengadukannya lebih cepat. Ayak dan tambahkan lagi bahan kering yang lainnya. Di sini Umi ada 15 gram coklat bubuk. Kita ayak juga coklat bubuknya supaya nggak bergerindil. Tambahkan juga dengan setengah sendok teh baking powder. Baking powdernya juga kita ayak ya teman-teman. Nah, kalau semua bahan keringnya udah diayak, selanjutnya kita kocok lagi dengan whisker. Kita kocok dan aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata dan membentuk pasta. Setelah diaduk sampai rata, ini adonan pastanya udah jadi. Konsistensi dari adonannya cukup kental dan berjejak. Adonan pasta bisa kita sisihkan sebentar, kemudian kita akan bikin adonan putih telur atau adonan meringue. Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering, usahakan dari stainless steel supaya adonan putih telurnya atau adonan meringuenya bisa terbentuk dengan bagus. Masukkan 4 butir putih telur, usahakan gunakan putih telur yang fresh, ciri-cirinya mudah banget dipisahkan dari kuning telur dan putih telurnya ini masih sangat kental. Usahakan juga putih telurnya bersih ya teman-teman, jauh dari kontaminasi air, lemak, ataupun kuning telur. Mixer putih telur dengan kecepatan rendah sampai berbusa banyak. Nah, kalau busanya udah banyak, bisa kita tambahkan dengan 75 gram gula pasir. Penambahan gula pasirnya kita lakukan dengan 3 tahap. Ini tahap yang pertama udah masuk, kemudian kita mixer sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan di tahap yang kedua, kita mixer lagi sampai rata. Kemudian kita masukkan di tahap yang ketiga. Kalau semua gulanya udah masuk, lanjut kita mixer dengan kecepatan sedang selama kurang lebih 4-5 menit atau sampai tekstur dari adonannya kental, licin, dan soft peak. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan tekstur dari adonannya udah mulai soft peak atau berjambul. Adonan meringuenya udah jadi, ambil sepertiga adonan meringue atau adonan putih telur,
Kita masukkan ke dalam adonan pasta atau adonan coklat, kemudian kita aduk perlahan-lahan dengan whisker sampai benar-benar tercampur rata. Kalau udah rata, kita tuang adonannya ke dalam adonan putih telur atau adonan meringue. Aduk perlahan-lahan dengan whisker sampai tercampur rata. Di sini ngaduknya perlahan-lahan supaya adonannya nggak gampang encer atau nggak cepat encer. Kalau diperhatikan, ini adonannya udah kelihatan tercampur, tapi di sini akan Umi pastikan pengaduk dengan spatula, dan ternyata adonannya ada yang belum tercampur ya teman-teman di bagian bawah. Jadi ini Umi aduk balik pakai spatula sampai adonannya benar-benar tercampur rata. Pastikan kita aduk sampai benar-benar tercampur rata supaya nanti hasilnya nggak cepat turun atau nggak cepat kempes. Konsistensi hasil akhir adonan bisa terlihat cukup kental dan berjejak. Kalau udah benar-benar dipastikan adonannya udah tercampur rata, selanjutnya kita tuang adonan ke dalam loyang. Di sini Umi pakai loyang persegi panjang ukuran 32 cm x 22 cm. Loyangnya Umi pakai loyang bawaan dari oven ya teman-teman. Ratakan adonan sampai memenuhi alas dari loyang. Dan kalau udah rata bisa kita hentak-hentakkan beberapa kali, kemudian siap untuk kita oven. Sebelumnya ovennya sudah dipanaskan dulu ya selama kurang lebih 5-10 menit. Oven adonan dengan suhu 170 derajat Celcius selama kurang lebih 15-20 menit. Dan setelah di oven selama kurang lebih 20 menitan, adonannya udah terlihat mengembang, alarmnya udah bunyi, tanda adonannya juga udah matang. Bisa kita keluarkan dari oven. Dan setelah dikeluarkan dari oven, agak kita hentak-hentakkan sebentar ya teman-teman supaya adonannya nggak gampang turun atau kempes. Sisir bagian samping-samping dari loyang. Oh ya, tadi loyangnya tidak Umi oles pakai apapun ya teman-teman, hanya dialasi aja pakai baking paper. Keluarkan cake coklat dari loyang dengan cara dibalik. Kemudian kita buka baking papernya secara perlahan-lahan. Cake coklatnya udah jadi, teksturnya super lembut dan moist banget. Kalau udah dingin bisa kita potong-potong jadi 3 bagian. Kita potong-potong dengan lebar kurang lebih 10 cm. Ambil 1 potong cake coklat, kemudian oles dengan coklat ganas yang sudah kita siapkan sebelumnya. Coklat ganasnya kita rapikan dan ratakan di permukaan adonan cake. Kalau udah rata, letakkan potongan cake coklat di atas coklat ganas. Oles bagian permukaannya dengan coklat ganas. Ratakan dan rapikan coklat ganasnya. Kemudian kita letakkan potongan cake coklat yang ketiga atau layer yang ketiga. Oles permukaan layer yang ketiga dengan coklat ganas. Dan kalau coklatnya udah dioles merata, selanjutnya ini bisa kita sisihkan sebentar. Di sini masih ada sisa adonan coklat ganas, akan Umi lelehkan dengan cara ditim sampai leleh aja. Nah, kalau udah leleh bisa kita angkat dari kompor, kemudian langsung aja kita tuang di atas atau di permukaan adonan cake coklat. Tujuan coklat ganasnya dilelehkan supaya permukaannya lebih mengkilap dan kelihatan licin. Sebelum dipotong, simpan cake coklat di dalam chiller selama kurang lebih 1-3 jam. Dan setelah disimpan di dalam chiller selama kurang lebih 3 jam, kita potong cake coklatnya. Di sini tujuan disimpan di dalam chiller supaya hasil potongannya lebih rapi ya teman-teman. Nah, ini bisa kelihatan hasil potongannya sangat rapi. Usahakan gunakan pisau yang tipis dan tajam, dan setelah dipakai untuk memotong kita lap dulu pakai tisu, kemudian kita gunakan lagi untuk memotong cake. Setiap layarnya gradasi warnanya cakep banget ya teman-teman. Adonan cake-nya sendiri warnanya itu agak ke coklat muda, kemudian coklat ganasnya warnanya itu coklat tua. Permukaan cake-nya kelihatan mengkilap, glossy, menarik banget. Cake coklatnya bisa langsung disajikan seperti ini aja atau bisa juga dikasih topping di atasnya. Di sini Umi kasih topping white choco chips. Perpaduan warnanya cantik banget, ada warna putihnya juga.
Nah, sekarang langsung aja kita cobain cake coklatnya. Di sini cake coklatnya ini double coklat ya teman-teman. Jadi setiap layernya itu ada coklatnya dan rasa cake-nya sendiri itu adalah coklat. Dari potongannya aja udah berasa lembut. Bismillah. Rasa dari cake-nya sendiri manisnya pas, dipadu sama coklat ganas ini jadi cocok dan klop banget. Tekstur cake-nya sendiri super lembut dan moist, dipadu sama coklat ganas, pas masuk mulut langsung lumer dan meleleh banget. Cake coklat ini akan lebih mudah leleh di suhu ruang ya teman-teman, jadi untuk penyimpanannya lebih baik disimpan di chiller. Sangat recommended buat teman-teman cobain dan layak banget buat dijual. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.